Setelah menonton kisah Fatu Makkah dan Haji Wada, anak-anak diharapkan dapat 1. Menjelaskan peristiwa Fatu Makkah dan Haji Wada secara runtut dan benar. 2. Meneladani sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sabar, pemaaf, dan rendah hati dalam menghadapi musuh. Dan yang ketiga, menerapkan nilai-nilai Islam yang damai, hidup rukun, saling menghormati, dan saling menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saleh dan saleha. Hari ini kita akan mendengarkan kisah yang sangat istimewa dari kehidupan Rasulullah kisah tentang Fatu Makkah, yaitu penaklukan kota Makkah yang penuh kedamaian, dan juga tentang Haji Wada, haji terakhir Rasulullah yang penuh pesan cinta untuk umatnya. Yuk, duduk yang rapi dan buka hati kita, karena dari kisah ini kita akan belajar tentang maaf, kasih sayang, dan ketaatan kepada Allah. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat hidup dengan damai. Namun, orang-orang Quraisy di Makkah masih sering mengganggu dan melanggar perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai antara Makkah dan Madinah. Mereka menindas orang-orang yang telah memeluk Islam dan tidak menepati janji yang sudah dibuat. Meski begitu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung marah. Beliau tetap sabar dan berdoa kepada Allah agar diberikan jalan terbaik. Hingga akhirnya pada tahun 8 Hijriah, Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk membebaskan kota Makkah. Bukan dengan perang, tetapi dengan kedamaian. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat hidup dengan damai. Namun, orang-orang Quraisy di Makkah masih sering mengganggu dan melanggar perjanjian Hudaybiyah, yaitu perjanjian damai antara Makkah dan Madinah. Mereka menindas orang-orang yang telah memeluk Islam dan tidak menepati janji yang sudah dibuat. Meski begitu, Rasulullah tidak langsung marah. Beliau tetap sabar dan berdoa kepada Allah agar diberikan jalan terbaik. Hingga akhirnya pada tahun 8 Hijriah, Allah memberikan izin kepada Rasulullah untuk membebaskan kota Makkah. Bukan dengan perang, tetapi dengan kedamaian. Kemenangan sejati datang bersama kesabaran. Islam mengajarkan perdamaian, bukan balas dendam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan 10.000 pasukan Muslim. Mereka berjalan menuju Makkah dengan tertib, tanpa berteriak, tanpa menghancurkan apapun. Hati mereka hanya dipenuhi doa, bukan amarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, jangan melukai siapapun, jangan ganggu orang yang tidak memerangi kita. Subhanallah, betapa mulianya hati Rasulullah. Akhirnya pasukan Rasulullah tiba di gerbang kota Makkah. Anak-anak, coba bayangkan 10.000 pasukan berjalan masuk, tapi tidak satupun pedang terhunus untuk menyerang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan kepalanya di atas unta, tanda kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat memasuki kota, beliau tidak berteriak, "Kami menang," tetapi justru berdoa, "Ya Allah, Engkaulah yang memberi kemenangan. Ampunilah kami dan kaum kami." Penduduk Quraisy yang dulu memusuhi Rasulullah menjadi sangat takut. Mereka khawatir akan dibalas. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Dengan suara lembut, beliau berkata, "Hari ini aku katakan kepada kalian, pergilah, karena kalian semua bebas.
Masya Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyimpan dendam sedikit pun. Beliau bahkan memaafkan Abu Sufyan dan orang-orang yang dulu menyakitinya. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Masjidil Haram, lalu menghancurkan semua berhala yang berada di sekitar Ka'bah. Kebenaran telah sambil berkata, dan kebatilan telah lenyap. Ka'bah pun kembali suci hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hari itu, banyak orang Quraisy memeluk Islam dengan sukarela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada seluruh umat manusia bahwa Islam adalah agama yang damai dan penuh kasih sayang. Beliau mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan mengalahkan musuh, tapi mengalahkan amarah di dalam hati. Beliau berkata, tidak ada keutamaan bagi orang Arab atas yang bukan Arab, kecuali dengan ketakwaan. Artinya, semua manusia sama di hadapan Allah. Yang membedakan hanyalah amal dan ketakwaan. Setelah Makkah dibebaskan, Islam menyebar luas ke seluruh jazirah Arab. Beberapa tahun kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan bahwa beliau akan menunaikan ibadah haji terakhirnya yang dikenal sebagai Haji Wada. Artinya, haji perpisahan. Dalam perjalanan itu, lebih dari 100.000 sahabat ikut bersama beliau. Di Padang Arafah, Rasulullah berdiri dan menyampaikan khotbah terakhirnya. Suaranya lembut tapi tegas. Beliau berkata, wahai manusia, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah suci. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Selama kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Semua sahabat menangis haru mendengar khutbah itu. Mereka tahu ini adalah pesan perpisahan dari orang yang paling mereka cintai. Dari kisah Fatu Makkah dan Haji Wada, kita belajar bahwa kemenangan sejati bukan karena kekuatan senjata, tetapi karena hati yang penuh iman, kesabaran, dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas dendam meski beliau mampu. Justru beliau memilih untuk memaafkan dan berdamai, menunjukkan bahwa cinta dan ampunan jauh lebih mulia daripada balasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan bahwa setiap manusia sama di hadapan Allah SWT. Yang menjadikan seseorang mulia bukanlah harta atau kedudukan, melainkan ketakwaan dan kebaikan hati. Islam mengajarkan kita untuk hidup saling menghormati, menolong, dan menjaga perdamaian di antara sesama. Karena itu, mari kita meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menjadi anak yang pemaaf, rendah hati, dan penuh kasih. Ingatlah, menang bukan berarti mengalahkan orang lain, tetapi mengalahkan amarah dalam diri dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, senangkan kalian sekarang sudah tahu apa itu Haji Wada dan bagaimana kisah perjuangan Rasulullah SAW. Masya Allah, kisahnya luar biasa ya. Rasulullah begitu sabar, bijak, dan penuh kasih sayang kepada umatnya. Saat mendengar khutbah di Padang Arafah, ribuan sahabat menangis haru karena mereka tahu itu adalah pesan terakhir dari Rasulullah yang sangat mereka cintai. Bayangkan, andai kita ada di sana, pasti hati kita juga ikut bergetar. Suara Rasulullah yang lembut, penuh cinta, mengajarkan kita untuk selalu hidup rukun dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semakin semangat meneladani akhlaknya. Sampai jumpa.
di kisah Rasulullah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.